Shalom adik-adik. Adik-adik tahu hari itu di Yerusalem ramai sekali. Semua orang gak ada yang di rumah, semuanya keluar rumah. Mereka lagi menyaksikan sesuatu. Apa itu adik-adik? Ternyata di luar sedang ada prajurit. 1, 2, 1, 2. Wah, lagi apa mereka adik-adik? Lagi pelatihan baris berbaris ya? Oh, bukan adik-adik. Mereka sedang mengawal seseorang yang akan dihukum mati. Wah, siapa orang itu? Terus dia bikin salah apa ya? Kok sampai dihukum mati? Biasanya kalau orang salah itu dia dapat hukuman. Misalnya adik-adik lupa bikin PR, adik-adik dihukum. Kerjakan ya 2 kali lipat. Yang tadinya cuma 1 halaman jadi 2 halaman. Atau kalau adik-adik lupa bawa buku pelajaran di sekolah, ayo kamu berdiri bareng teman yang bawa buku. Nah, kira-kira si orang yang lagi dikawal sama prajurit ini buat kesalahan apa ya? Kok hukumannya harus mati? Yuk kita lihat adik-adik. Wah, orang itu datang dengan memikul salib adik-adik. Badannya penuh luka, berdarah-darah. Dia mikul salib yang besar dan berat adik-adik, gak seperti yang Kak Asi bawa. Ini mah kecil, gak berat. Salibnya sangat besar. Harus bisa berdiri waktu si orang ini disalib adik-adik. Dia adalah Tuhan Yesus adik-adik. Kenapa Tuhan Yesus kok harus dihukum mati? Tuhan Yesus kan baik ya. Kita minggu-minggu sebelumnya kita selalu dengar cerita Tuhan Yesus yang baik-baik. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus juga mengadakan mujizat. Pokoknya kita gak pernah deh dengar Tuhan Yesus jahat. Tuhan Yesus tuh baik, selalu tolong kita, selalu hibur kita. Loh, kenapa hari ini kita dengar cerita kok Tuhan Yesus mau dihukum mati? Ternyata adik-adik, imam-imam dan ahli-ahli Yerusalem gak suka sama Tuhan Yesus adik-adik. Mereka gak suka Tuhan Yesus menceritakan tentang firman Tuhan. Mereka gak suka Tuhan Yesus berbuat baik. Mereka gak suka. Dan mereka akhirnya memfitnah Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Akhirnya hari itu terjadi adik-adik. Tuhan Yesus dikawal sama pasukan, mikul salib yang berat dengan badan yang penuh luka berdarah-darah menuju ke sebuah bukit yang bernama Bukit Golgota. Tuhan Yesus makin lama jalannya makin lambat adik-adik, karena Tuhan Yesus belum makan dari kemarin waktu ditangkap. Ingat tidak waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani? Setelah itu Tuhan Yesus dipukuli, dicambuk. Tuhan Yesus sangat letih, kesakitan, jalannya makin lambat. Akhirnya tentara-tentara itu menangkap seseorang adik-adik, namanya Simon. Ayo sini kamu bantuin nih Yesus bawa salibnya ke Bukit Golgota. Akhirnya Tuhan Yesus dan Simon bawa salib ini ke Bukit Golgota adik-adik. Setelah sampai di sana, Tuhan Yesus disalib adik-adik. Tangannya, kakinya dipaku, disalib, lalu salibnya diberdirikan adik-adik. Hari itu bersama Tuhan Yesus, 2 orang penjahat lainnya juga disalib di kiri kanannya Tuhan Yesus. Setelah itu prajurit-prajurit mulai, weh siapa nih mau jubahnya Yesus yang katanya raja, siapa nih yang mau? Mereka mulai buang undi adik-adik, yuk kita kocok yuk siapa yang dapat jubahnya nih. Terus mulai prajurit yang lain mulai ngata-ngatain,
Tuhan Yesus, katanya kamu anak Allah, ayo coba turun dari salib. Sini perlihatkan pada kami semua kalau kamu anak Allah. Orang-orang yang lewat juga ikutan menghina Tuhan Yesus adik-adik. Oh ini ya yang katanya mau meruntuhkan bait Allah terus mau bangun lagi. Wah, coba kamu turunin dulu diri kamu dari salib, baru bisa. Semua orang-orang di situ menghina Tuhan Yesus adik-adik. Akhirnya adik-adik nggak sampai di situ. Salah satu orang hukuman di salib kiri kanannya Tuhan Yesus juga ikutan. Yesus, katanya kamu ini anak Allah. Coba turun dari salib, selamatkan kami juga. Tapi adik-adik, seorang di salah satu sisi Tuhan Yesus bilang, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Kita ini memang berdosa, jadi kita pantas dihukum mati. Tapi orang ini, dia gak bersalah. Yesus, nanti kelak kalau kamu datang sebagai raja, tolong ingat akan aku. Lalu Tuhan Yesus bilang adik-adik, hari ini juga kamu akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Sore hari itu akhirnya Tuhan Yesus mati adik-adik. Seperti penjahat di kiri dan kanan Tuhan Yesus, mereka membutuhkan pengampunan. Kita juga butuh pengampunan itu adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga menyadari masih banyak pelanggaran yang kami lakukan. Terima kasih Engkau sudah mau mati buat kami. Adik-adik, sekarang kakak beri waktu untuk mengakui pada Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Jangan sia-siakan pengorbanan yang sudah Tuhan berikan buat kita semua adik-adik. Hari ini sama-sama kita mau berjanji di hadapan Tuhan dan mau jadi anak yang baik, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.